Salam. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-88, diambil dari kitab 1 Tesalonik pasal 5 ayat 15. Petunjuk Paulus yang terakhir. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Bahasa Indonesia. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bahasa Indonesia sehari-hari demikian. Jagalah supaya jangan ada yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Berusahalah selalu untuk berbuat baik, seorang kepada yang lain dan kepada semua orang. Bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon. Parohahon hamuma asa unang adong halak na membalos najaat aloni najahat. Alai totong mabahen hamu nadenggan tuhamu sama hamu dohot tu sude halak. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Sebagai pedoman kita dalam bulan Maret, kita telah sampaikan sebagai topik adalah menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Dijabarkan dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka dapat melihat perlakuanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di sorga. Itulah makna daripada ayat bulanan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, diambil dari 1 Tesalonik pasal 5 ayat 15. Petunjuk terakhir dari Rasul Paulus. Apa makna, pesan moral, dan pembelajaran dari ayat ini? Mari kita lihat. Makna ayat ini mengajak kita untuk selalu berbuat baik, bukan hanya kepada orang-orang yang baik kepada kita, tetapi juga kepada mereka yang berbuat jahat. Jadi artinya berbuat baik itu kepada semua orang tanpa kecuali, apapun latar belakangnya, apapun sukunya, bagaimanapun orangnya, kita tetap melakukan perbuatan yang terbaik kepada semua orang. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna sesuai dengan gambarnya. Maka wajib kita memperlakukan baik terhadap semua orang. Apa pesan moral daripada perikop ini? Kita lihat di sini. Pentingnya menunjukkan kasih dan pengertian kepada semua orang, bahkan ketika mereka
tidak memperlakukan kita dengan baik, artinya membuat permusuhan kepada kita, tapi kita tetap memperlakukan mereka dengan baik, ya. Tidak pernah kendor, walaupun kita disakiti atau dihina atau difitnah, tapi kita tetap memberikan kata-kata yang terbaik, memberkati mereka, dan jangan jemu-jemu berbuat baik. Apa pembelajaran dari perikop ini? Jadi tadi pesan moral dan maknanya adalah perbuatan baik kepada semua orang, walaupun ada yang menyakiti kita. Nah, kemudian pesan moralnya adalah menunjukkan, ya, kasih dan pengertian kepada semua orang, bahkan ketika mereka tidak memperlakukan kita dengan baik, artinya memusuhi kita. Pembelajaran apa yang bisa kita lihat dari perikop ini? Pertama adalah, sebagai umat Kristiani, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan mempunyai dampak positif di dalam masyarakat. Jadi kita memiliki kasih dan punya dampak positif kepada masyarakat. Dan kasih itu adalah Allah. Tidak memiliki kasih, kita tidak mengenal Allah. Jadi dalam hal ini adalah memperkenalkan Allah sendiri kepada masyarakat. Itulah pembelajaran pertama. Yang kedua, dalam situasi apapun kita harus, ya, menunjukkan untuk melakukan kebaikan, ya. Bukan hanya karena berbuat baik kepada kita. Jadi menjalankan kebaikan itu kepada orang bukan karena dia berbuat baik kepada kita. Tidak hanya sebatas itu, tetapi sebagai refleksi dari kasih Kristus atau karakter daripada Allah yang telah kita terima. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, maka sesungguhnya dia tidak mengenal Allah. Jadi menjalankan kasih sama dengan mengenal Allah. Pembelajaran yang ketiga. Setiap tindakan kita, baik kita dapat membawa berkat, ya, bagi orang lain dan merupakan cara untuk membawa cahaya Injil ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan tindakan kita, ya, baik, jadi dengan tindakan kita yang baik itu, ya, kita dapat membawa berkat bagi orang lain dan merupakan cara untuk memberitakan Injil. Jadi dengan perlakuan baik itu, walaupun kita tidak berkata-kata atau berkhotbah, tapi itu sudah pemberitaan Injil, ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berbuat baik itu sama dengan memberitakan Injil dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembelajaran yang keempat, yaitu dah langsung ke materi, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. Ini mengajak kita, ya, untuk melampaui setiap, ya, belas dendam. Jadi melampaui kalau ada balas dendam, ya. Dan sebaliknya,
membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi harus melampaui yang namanya ada balas dendam. Dan juga adalah membalas kejahatan tersebut dengan kebaikan. Ini memperlihatkan kasih sebagai karakter Allah. Jadi kita sedang menjalankan karakter Allah yang tulus kepada semua orang, terlepas dari perlakuan mereka terhadap kita. Jadi tidak melihat dengan perlakuan mereka yang kasar terhadap kita, tapi kita dengan tulus memperlihatkan kasih sebagai karakter Allah. Itulah pembelajaran daripada perikop ini. Sekarang kita masuk dalam conclusion atau kesimpulan. Saya mengajukan ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Pertama, apa dampak yang besar terjadi jika kita memilih untuk membalas kejahatan dengan kebaikan? Apa dampak yang ditemukan apabila kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Apa dampak positifnya? Membalas kejahatan dengan kebaikan adalah tindakan yang sangat dianjurkan dalam ajaran Kristiani. Ini merupakan ajaran pokok dari Kristiani untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan kasihanilah musuhmu dan doakan mereka supaya bisa berbuat baik. Jadi di sini jelas kalau dilihat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan 39. Yesus mengajarkan agar kita tidak membalas tindakan jahat dengan cara yang sama, melainkan menghadapi situasi dengan kasih dan pengertian. Tetap jawabannya adalah menjalankan karakter Allah. Membalas kejahatan dengan kebaikan, kita telah menjalankan karakter Allah kepada orang-orang di sekitar kita yang sangat berdampak positif. Jadi kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan, itu sangat berdampak positif di dalam lingkungan sekitar kita. Berarti terjadi kedamaian, tidak chaos dan tidak saling bermusuhan. Dalam Roma 12 ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Wah, ini jangan kalah. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini berpedoman pada 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Apa bunyi daripada ayat tersebut? Dikatakan bahwa orang yang menyimpan dendam sama dengan pembunuh. Maka tadi dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan sampai kita pendendam, karena itu terjadi kita sebagai pembunuh. Itulah jawaban daripada dampak yang besar terjadi jika kita memilih untuk memberikan membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah dampak yang sangat bermakna bagi kita Artinya orang yang pendendam sama dengan pembunuh. Dan janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan itu
dengan kebaikan yang berpedoman pada 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita mengembangkan sikap kasih yang tulus dalam menghadapi perlakuan buruk dari orang lain? Nah, bagaimana kita menjalankan sikap kasih yang tulus padahal kita menghadapi perlakuan yang buruk dari orang lain? Ini mari kita lihat Mengembangkan sikap kasih yang tulus terutama saat menghadapi perlakuan buruk dari orang lain. Jadi mengembangkan sikap kasih yang tulus terutama saat menghadapi perlakuan buruk dari orang lain merupakan tantangan yang sering dihadapi umat beriman. Ini paling sering dihadapi oleh umat beriman. Dan itu pasti terjadi. Dalam mengembangkan sikap kasih ini dalam merupakan tantangan yang sering dihadapi karena adanya penerasi atau bujuk rayu dari orang lain untuk mengajak hal-hal yang kurang baik sesuai dengan firman Tuhan. Di sini dikatakan untuk mengembangkan kasih tersebut, kita baca dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44. Namun aku berkata kepadamu, ini kata Yesus, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, ini dalam Matius pasal 5 ayat 24, kasihanilah musuhmu dan berdoalah kepadanya. Ini kadang-kadang ini berat dalam hidup Tapi kalau kita punya karakter Allah, ini tidak masalah. Karena menjalankan kasih itu, kalau itu sudah habit bagi kita, maka dia akan mudah menjalankannya. Tapi kalau dia belum habit pada kita, hanya perlakuan-perlakuan tertentu, kadang-kadang itu kan sulit menghadapi situasi yang terus-menerus bergejolak. Jadi di sini dikatakan bahwa sikap kasih yang tulus. Jadi artinya tindakan mencintai musuh dan berdoa bagi mereka bukan hanya menunjukkan sikap kasih yang tulus, tetapi apa yang menjadi tambahan atau key pointnya juga membangun hati kita agar terbebas dari rasa kebencian dan kepahitan dan menyatakan karakter Allah. Jadi di samping kita juga mempunyai itikat baik, kasih yang tulus kepada orang lain, itu juga bisa memperbaiki diri kita untuk membangun hati kita agar bebas dari rasa kebencian dan kepahitan. Jadi kebencian dan kepahitan ini ada istilahnya orang Batak dia tidak saling bicara, tidak saling menyapa, tapi dikatakan mardomu di tanorara petaho. Artinya mereka baru berjumpa setelah meninggal. Apa artinya? Berarti mereka sudah tidak memiliki kasih. Dendam yang berlaku pada diri mereka, sesungguhnya mereka telah saling membunuh antara yang satu dengan yang lain.
itulah jawaban daripada pertanyaan yang kedua. Cara kita mengembangkan sikap kasih yang tulus dalam situasi yang sulit atau banyak tantangan, ya. Nah, tadi dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Sulit, tapi itu adalah harus suatu kepastian untuk menuju hidup yang kekal. Ya, walaupun itu sulit, tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita setiap hari, dia akan berproses secara otomatis. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan ketiga. Dikatakan bahwa apa contoh konkret dari kehidupan sehari-hari yang bisa mengilustrasikan ajaran untuk berbuat baik kepada sesama? Apa contoh konkret ajaran kasih tadi yang berbuat baik terhadap sesama? Apa? Ajaran konkretnya adalah berbuat baik kepada semua orang merupakan esensi dasar dari kehidupan Kristen yang diajarkan oleh Yesus Kristus, ya, tanpa melihat latar belakang atau pendidikan. Inilah pengajaran Tuhan Yesus. Apa contoh konkret yang bisa kita lihat dalam sederhana, yaitu membantu tetangga yang membutuhkan, ya, tetangga yang membutuhkan. Nah, kemudian memberikan bantuan kepada orang lain yang butuh, ya. Jadi ada orang yang perlu dibantu, tanpa ditanya kita menjalaninya. Itulah cara-cara konkret yang bisa kita jalankan. Dan ini disimpulkan dalam Galatia 6 ayat 9 sebagai konsekuensi atau akibat dari perbuatan baik kita. Dikatakan begini, janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila kita tidak lemah. Ada kaitannya dengan lemah. Jadi walaupun kita rajin dan baik selama 70 tahun, tapi pada tahun kedua 72 dan 73 kita lemah, artinya tidak lagi mengikuti ajaran Tuhan, maka itu semua tidak ada artinya. Karena ditentukan kita untuk hidup kekal adalah saat-saat akhir hidup kita. Maka untuk itu fokuslah dengan tujuan akhir hidup kita, yaitu life after life, the new of Jerusalem. Ini harus kita jaga setiap saat, dan setiap kita bernapas harus kita hayalkan, bayangkan bahwa hidup setelah kehidupan sekarang adalah di Jerusalem yang baru. Nah, kemudian dalam Matius 22 ayat 39. Ini adalah hukum kedua dari hukum yang ke-10 yang disimpulkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kasihanilah manusia sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi semua orang di dunia ini harus kita anggap seperti diri kita sendiri, sehingga kita dengan mudah untuk mengasihi dan menjalankan karakter Allah. Semoga firman ini bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama menghadapi tantangan-tantangan yang sulit dan yang banyak membelenggu kita dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui WhatsApp, video, dan komunikasi lainnya. Kita pakailah
karakter Allah untuk menjalankan tugas kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.